Perkenalkan, nama saya Wode Risma Nur Hafiza dengan NIM A1124064. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview kembali jejak kasus Mario Dandi hingga divonis 12 tahun Bui usai aniaya David Ozora. Berita ini bersumber dari Detik News. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan pendekatan konseling. Langsung saja awal mula kasus penganiayaan Mario terhadap David ini terjadi pada Senin 20 Februari 2023 di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kala itu Mario Dandi bersama kekasihnya AG dan temannya Shen menemui David dengan menaiki Jeep Rubicon bernopol B120DEN. Ketiganya mendatangi korban yang sedang berada di rumah R. Setelah korban keluar dari rumah R, Mario Dandi kemudian membawanya ke belakang mobil Rubicon. Dia awalnya hendak menanyakan informasi yang didengarnya dari mantan pacarnya AG kepada korban David Ozora. Perdebatan pun terjadi antara tersangka Mario Dandi dan korban David. Mario bahkan menendang dan memukuli korban setelah terlibat perdebatan tersebut. Di rekaman itu juga terlihat Mario Dandi melakukan selebrasi seperti pemain bola Cristiano Ronaldo. Penganiayaan ini pun viral hingga akhirnya polisi turun tangan menyelidiki kasus ini. Polisi kemudian menetapkan Mario, Shen, dan AG sebagai tersangka. Ketiganya dijerat pasal penganiayaan berencana. Di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi kala itu menjelaskan, hasil pemeriksaan alat bukti membuat penyidik dapat mengetahui peranan orang-orang yang ada di tempat kejadian perkara atau TKP penganiayaan David. Kami dilibatkan digital forensik. Kami menemukan fakta-fakta baru, bukti chat WA, video yang ada di HP. Kemudian kami sampaikan, kami juga temukan CCTV sekitar TKP, kata Hengki dalam jumpa pers di kantornya Kamis 2 Maret 2023. Selanjutnya, Mario Dandi didakwa penganiayaan berat. Kasus ini pun bergulir ke meja hijau. Sidang perdana Mario Dandi digelar pada Selasa 6 Juni 2023. Mario Dandi Satrio didakwa melakukan penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora atau David. Jaksa menyebut perbuatan Mario dilakukan bersama Shen Lucas Rotua Pengodian Lumbatoruan alias Shen dan anak berinisial AG. Terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi beserta Shen Lucas Rotua Pengodian Lumbatoruan alias Shen dan anak AG selanjutnya disebut anak atau penuntutan dilakukan secara terpisah, turut serta melakukan kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa mengatakan penganiayaan diawali ketika Mario Dandi bertemu mantan pacarnya bernama Anastasia Pretya Amanda di sebuah bar di Kemang, Jakarta Selatan pada 30 Januari 2023. Saat bertemu Mario, Amanda memberi informasi ke Mario perihal hubungan AG dengan David sehingga Mario cemburu. Dalam dakwaan jaksa menyebut sebelum dengan Mario, AG sempat menjalin hubungan dengan David. Setelah mendengar informasi Amanda, kata jaksa, Mario merasa emosional dan langsung menghubungi David melalui aplikasi WA. Namun pesan Mario di aplikasi pesan itu dibalas oleh David. Karena tidak mendapat jawaban dari David perihal informasi Amanda, Mario pun mengkonfirmasi informasi yang didapat itu kepada AG. Namun AG juga tidak menjawabnya sehingga Mario Dandi marah. Singkat cerita, pada 20 Februari 2023, Mario Dandi bertemu dengan David. Jaksa menuturkan pertemuan itu terwujud karena adanya bantuan yang menghubungi David dengan alasan mengembalikan kartu pelajar. Bahwa kemudian guna melancarkan niat mereka melakukan kekerasan kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, anak cat korban Kristalino David Ozora alias Wareng untuk mengajaknya bertemu dengan saling mengembalikan kartu pelajar, di mana ajakan itu disetujui oleh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, kata jaksa. Sebelum menemui David, Mario menghubungi Shen dan meminta Shen untuk mendampinginya. Mario meminta Shen merekam ketika Mario menganiaya David dan permintaan Mario disanggupi Shen. Singkat cerita, Mario, AG, dan Shen menemui David di daerah Jakarta Selatan.
Jaksa mengatakan penganiayaan terjadi saat pertemuan itu. Mario menganiaya David, Sean merekam aksi Mario dan AG menyaksikan kejadian itu, di mana kemudian terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi langsung mengambil ancang-ancang dan tanpa ampun menendang kepala bagian kanan anak korban Kristalino David Ozora alias Waring dengan keras menggunakan kaki kanannya yang disaksikan oleh anak, sedangkan saksi Sean Lucas Rotua Pengodian Lumbatoruan alias Sean terus merekam menggunakan handphone, ucap jaksa. Adapun luka fisik yang diderita David karena penganiayaan Mario adalah luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan ukuran 1,5 x 0,5 cm, luka lecet pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm, dan luka memar pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm, dan terakhir luka robek pada bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cm. Atas hal itu, Mario pun didakwa melanggar pasal 353 ayat 2 KUHP dan pasal 355 ayat 1 tentang penganiayaan berat. Mario pun tidak melakukan perlawanan dengan mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan ini. Hingga akhirnya jaksa melanjutkan sidang ke pemeriksaan saksi. Sejumlah saksi dan ahli dihadirkan dalam sidang, salah satunya AG dan Amanda. Selain itu, keluarga David juga dihadirkan sebagai saksi. Jaksa pada tuntutannya menuntut Mario Dandi dihukum 12 tahun penjara. Mario Dandi diyakini jaksa bersama dengan terdakwa lain melakukan kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu terhadap Kristalino David Ozora. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Mario Dandi Satrio terbukti bersalah melakukan kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, kata jaksa saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Kamis 10 Agustus 2023, menjatuhkan pidana terhadap Mario Dandi dengan pidana penjara 12 tahun penjara. Intinya, jaksa mengatakan tidak ada hal yang meringankan kepada Mario Dandi. Hal yang meringankan nihil, kata jaksa. Sedangkan hal yang memberatkan untuk Mario adalah dia tidak manusiawi dan sadis. Mario juga telah membuat David amnesia. Hal yang memberatkan perbuatan yang dilakukan terdakwa sangat tidak manusiawi karena dilakukan sadis dan brutal, mengakibatkan David mengalami kerusakan otak dan amnesia, ujar jaksa. Selain itu, Mario Dandi dan dua terdakwa lainnya, Sean Lucas serta AG, dituntut membayar restitusi atau ganti rugi terhadap David sebesar 120 miliar. Jika tak dibayar, maka diganti dengan hukuman 7 tahun penjara. Memberatkan terdakwa Mario Dandi, saksi Sean Lucas dan anak saksi AG masing-masing dalam berkas terpisah bersama-sama secara berimbang menyesuaikan peran serta untuk membayar restitusi kepada David 120 miliar. Jaksa menjatuhkan pidana terhadap Mario Dandi dengan pidana 12 tahun penjara, kata hakim ketua Alumni Ribut Sujono. Mario Dandi dinyatakan bersalah melanggar pasal 355 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hakim menyatakan Mario Dandi telah merencanakan penganiayaan terhadap David Ozora. Hakim menyatakan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan Mario Dandi. Hakim menyebut Mario Dandi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa Mario Dandi dapat dimintai pertanggungjawaban dan tak ada hal meringankan bagi Mario Dandi. Selain divonis hukuman badan, Mario Dandi juga diminta hakim membayar restitusi atau ganti rugi senilai 25 miliar. Membayar restitusi 25 miliar, kata hakim. Restitusi ini terdiri dari ganti rugi biaya sewa tempat tinggal selama David menjalani perawatan di rumah sakit, jaminan penopang hidup, jaminan perawatan, hingga lain-lain yang berkaitan dengan proses hukum. Hakim juga menilai penggantian restitusi dengan hukuman penjara tidak tepat. Hakim mengatakan hukuman pembayaran restitusi terus melekat kepada Mario Dandi. Hakim juga mengatakan David bisa mengajukan gugatan perdata terhadap Mario Dandi terkait
warahmatullahi wabarakatuh.